ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah menunaikan puasa di hari pertama 1 Ramadan 1438 Hijrah dan juga dilanjutkan tadi dengan menunaikan ibadah salat tarawih di untuk malam yang kedua. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita sampai dengan salat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan terbaik insyaallah. Namun demikian, seorang yang telah menunaikan salat apapun yang ia kerjakan, baik fardu ataupun sunnah, maka dibagi oleh Al-Quran pada dua golongan utama. Inilah yang menjadi titik pembahasan kita di malam ini sampai bahasan lanjutan di akhir pertemuan kita. Pembagian ini bisa Anda temukan di Quran surah yang keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke atas. Lihat kalimatnya, fokus karena waktu kita terbatas. Saya akan mencoba sesuai dengan substansi dan sedapat mungkin bisa kita uraikan dengan pembahasan yang ringkas insyaallah. Perhatikan kalimatnya, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika sholat telah tuntas Anda kerjakan. Kalau Anda berhenti pada ayat ini dalam bacaan Qurannya disebut dengan waqaf, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika Anda telah menuntaskan sholat, maka ini ditunjuk oleh sebagian ulama sebagai penanda golongan yang pertama. Ada orang yang motivasinya sekedar menuntaskan sholat saja. Yang penting sholat saya telah dikerjakan. Yang penting saya telah menunaikan kewajiban. Apakah diterima atau tidak, itu bukan urusan saya. Khusyuk atau tidak, itu perkara yang lain. Ada orang yang motivasinya ketika mengerjakan sholat sekedar mengangkat kewajiban saja. Tolong Anda garis bawahi ini yang paling penting. Kalau Anda temukan dalam Al-Quran ataupun hadis ada pernyataan tidak pernah disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka pernyataan dimaksud akan menunjuk pada peristiwa yang terus akan berlangsung di setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Jadi dari dulu sampai sekarang pun, sekarang bahkan Anda akan menemukan orang-orang yang orientasi sholatnya sekedar mengangkat kewajiban saja. Bahkan mungkin bukan menemukan, tapi diri kita bahkan pernah jadi pelakunya. Yang penting saya sudah sholat, urusan cepat atau lambat itu perkara lain. Diterima atau tidak itu masalah lain. Nah, orang seperti ini, golongan pertama yang sekedar sholat secara formalitas saja, maka hukum sholatnya benar ia tunaikan, mengangkat kewajibannya, tidak berdosa dia, tapi dia tidak mendapatkan manfaat-manfaat lebih dari sholatnya. Jadi secara formalitas ini hanya mengangkat hukum wajibnya saja. Pekerjaannya sudah tuntas, tidak berdosa ia, tapi dia tidak mendapatkan manfaat lebih dari sholatnya. Teruskan ayatnya, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Orang yang sholatnya benar ditunaikan, selesai ia kerjakan, teruskan golongan kedua, fadhkurullaha, maka sholat yang telah ia kerjakan itu akan cepat menyambungkan ia, mengingatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di orang yang berhasil sholatnya, kata Quran, ternyata tidak sekedar mengangkat kewajibannya saja, sekedar asal sholat, tapi sholat yang telah ia tunaikan, golongan kedua, mampu menjadikannya ingat, tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bahkan qiyaman, baik dalam aktivitas berdirinya, wa qu'udan atau dalam duduknya, wa ala junubikum, bahkan dalam berbaringnya pun dia ingat Allah. Di orang sholat, kalau sholatnya benar, bukan saat sholat saja, itu cuma latihan. Pasca sholat, begitu selesai sholat, yang dia ingat Allah. Begitu dia berdiri, dia ingat Allah.
Dia duduk, dia ingat Allah. Dia berbaring, dia ingat Allah. Teman-teman tolong fokus ini ya. Tolong pahami betul. Beda antara orang yang ingat Allah dengan orang yang belum ingat Allah. Orang yang ingat Allah, tersambung dengan Allah, maka dia akan memastikan seluruh aktivitasnya benar-benar disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di begitu dia akan bangkit berjalan dan jalannya ingat Allah, mustahil dia akan berjalan pada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Jalannya pun akan diatur. Ya, bagaimana supaya Allah senang dengan jalannya? Maka matanya hanya akan memandang pada yang baik-baik, karena dia tahu Allah tidak suka memandang pada sesuatu yang tidak baik. Ya, kemudian duduknya pun saat dia beraktivitas dalam keadaan duduk, dia tanda tangan, dia mengetik, dia menulis, karena tersambung dengan Allah, mustahil dia bisa menuliskan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil tangannya bisa bergerak menandatangi sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, proyek yang dimurkai oleh Allah, ya, tulisan yang tidak disenangi oleh Allah, mustahil. Karena saat yang bersamaan dia ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam keadaan berbaring pun dia masih ingat dengan Allah. Karena itulah ini yang paling penting kita ketahui, ibadahnya disebut dengan salat dari kata silah. Ya. Kita tuliskan bentuk tunggalnya begini, salat dari kata silah asalnya. Kalau ingin digali lebih dalam, dari wasala yasilu silah. Ini kata dasarnya. Sesuatu yang terhubung dengan erat. Sesuatu yang tersambung dengan kuat. Anda pernah dengar istilah silaturahim? Baik ya, ketersambungan, rasa kasih yang menyambung dengan erat. Silaturahim itu berhasilnya bukan saat kita kumpul. Bukan saat kumpul-kumpul disebut silaturahim itu. Kalau Anda berkumpul dengan kawan kemudian disapa, wajar karena kawan Anda melihat Anda. Berhasilnya silaturahim itu ketika Anda berpisah. Dia pergi ke rumahnya, Anda pergi ke kediaman Anda, dan Anda masih diingat. Anda didoakan, Anda disapa, Anda dimohonkan kebaikan kepada Allah, itu yang disebut dengan silah. Berhasilnya bukan saat kumpulnya, tapi saat berpisah dia masih mengingat Anda dan Anda masih mengingat dia. Itulah silah. Nah, ibadah yang melatih kita tersambung dengan Allah supaya ingat Allah dimanapun, bukan saat sholatnya saja, tapi setelah sholat Anda ingat Allah, kerja ingat Allah, tidur ingat Allah. Maka ibadah yang mengatur kita supaya tersambung dengan Allah dalam setiap keadaan, ini yang disebut dengan salat. Pertanyaannya, sudahkah ibadah yang kita kerjakan membuat kita tersambung dengan Allah? Nah, kalau ini bisa kita hasilkan, maka Quran langsung menjamin pada orang-orang seperti ini, Allah akan memberikan 5 keistimewaan. Ini materi penting kita di malam ini. Allah akan anugerahkan 5 keistimewaan pada orang yang sholatnya masuk kategori nomor 2 ini, bisa menjadikan dia teringat kepada Allah, yang tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang sholat tapi sholatnya tidak seperti diinginkan oleh Al-Quran. Baik, apa kelima ini kita turunkan dengan cepat. Waktu kita terbatas hanya sampai 10:30 dan tidak ada pertanyaan. Karena itu nanti kita coba maksimalkan betul. Ini penting saya tegaskan lagi dari keterangan teman-teman di panitia ya. Baik, 1. Quran surah ke-29 ayat 45. Al-Ankabut ayat 45. Baik, perhatikan kalimatnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Perhatikan kalimatnya. Orang yang menunaikan benar salatnya, kata Quran, silahkan baca segala ketentuan dalam Al-Quran terkait dengan ketentuan salat. Tunaikan salat dengan benar. Orang yang benar menunaikan salat maka akan dijaga oleh Allah dari 2 sumber keburukan. Teman-teman, kalau kata Quran, kalau ada orang punya sifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya cuma 2. Kalau tidak fahsya, itu mungkar. Ya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Ini mustahil ada orang sholat, lisannya berkata kotor, itu mustahil. Kalau ada orang tidak sholat, lisannya kotor, karena memang dia tidak sholat. Tapi kalau Anda sholat, lisan Anda masih sempat mencela orang lain, kotor, pandangan Anda buruk, ada yang salah dalam sholatnya. Pasti ada yang keliru. Ya, mungkar itu perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, berbohong itu mungkar, mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok mungkar, membunuh apalagi. Di mustahil ada orang sholat korupsi, itu mustahil.
Mustahil ada orang sholat berdusta, mustahil. Kalau ada orang sholat kemudian masih melakukan perbuatan mungkar, ada yang keliru dalam sholatnya. Ya, kita alhamdulillah di masjid Indonesia tidak ada keluhan. Di beberapa tempat, bahkan di tempat di Indonesia, ada orang masuk masjid masih takut kehilangan sandalnya, padahal mau sholat. Ada sesuatu yang keliru di situ. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini lawan dari buruk apa? Baik. Lawan dari buruk itu baik. Jadi persamaan terbaliknya, kalau orang benar sholatnya, pasti jadi orang baik. Pasti jadi orang baik. Sifatnya baik, sikapnya baik. Karena kalau yang sudah buruk tidak ada, yang baik pasti muncul. Karena itulah kata Nabi, kenapa penting anak-anak kita saat mulai tumbuh, yang dididik sholatnya bukan yang lainnya. Silahkan Anda cek semua hadisnya. Saat anak usia menjelang balik 7 tahun, tuntun dia dengan sholat. 10 tahun, mulai sulit sholatnya, beli pelajaran yang membuat dia mengerti. Yang ditekankan itu sholat. Kenapa sholat? Karena kalau sholatnya sudah benar, cara dia melakukannya, maka dampaknya dia akan tumbuh jadi orang baik. Ini poinnya. Tolong teman-teman yang nanti bikin sekolah dan sebagainya, anak-anak kita itu saat mulai tumbuh, usia TK atau sejenisnya, atau naik ke atas, tuh lihat sholatnya dulu. Ya, saya selalu memberikan masukan pada teman-teman di Indonesia itu, yang punya sekolah, yang mengajarkan, itu anak TK, Masya Allah, sholat belum sempurna, sudah manasik. Sudah latihan manasik, salah sih tidak, cuman lompatnya kejauhan. Rukun 2 belum selesai, rukun 5 langsung lompat, gitu kan? Nah, ini beberapa hal yang penting kita koreksi, ya. Baik. Nabi aja nyuruh sholat, Anda bukan Nabi, langsung manasik, Masya Allah. Ya, ya barangkali untuk tambahan saja, untuk membuat lebih baik kembali. Ini poin pertama. Ayo, nggak usah tunjuk orang lain ya, kita pribadi masing-masing. Coba lihat, cek diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudah baik belum? Jangan-jangan pikiran kita pun masih belum baik, gitu kan? 2. Seteruskan, orang yang sholatnya benar sesuai dengan ketentuan yang nanti kita akan bahas, baik di Quran ataupun di tuntunan Nabi, dijamin langsung oleh Al-Quran. Sholat yang ia kerjakan akan berdampak ketenangan pada jiwanya. Dia cenderung lebih tenang, sifatnya, sikapnya, tuturnya, perilakunya. 2, akan berdampak pada ketenangan jiwa. Tenang. Dalilnya, Quran, surah ke-13, ayat ke-28, ditafsir di Quran, surah ke-20, ayat ke-14. Perhatikan kalimatnya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikir Anda benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati pasti tenang. Dan di antara makna zikir itu di Quran banyak. Salah satunya ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dan kalimatnya, sungguh saya adalah Allah, Tuhan yang hak disembah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana menyembahnya? Wa aqimis salat, tunaikan salat dengan benar, li dzikri, untuk zikir kepada saya. Jadi di ayat ini, sholat disebut dengan zikir. Sedangkan zikir yang baik menjadikan dampak kepada hati kita lebih tenang. Ya, nanti misal bacaan Quran, Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, itu Anda sedang berzikir. Makanya keadaan Anda saat baca Quran pasti lebih tenang, lebih nyaman dibandingkan dengan bacaan yang lainnya. Menghafal Quran itu disebut sebagai zikir. 4 kali disebutkan di satu surah yang sama. Surah 54, ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Quran untuk dihafalkan. Kalimat hafalnya menggunakan kata zikir. Ini parameter penghafal Quran itu pasti ada dampak dalam dirinya. Kalau Anda benar menghafal Qurannya, ada dampak pada ketenangan dalam jiwa Anda. Jadi salat itu Masya Allah menggabungkan semua jenis zikir. Quran dibaca dalam salat, bahkan dihafalkan dalam salat. Doa dibacakan, doa disebut zikir. Tadi dibacakan oleh imam kita, Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ya, Anda bacakan, ingat saya, berdoa kepada saya pun akan ingat Anda. Ya, istighfar bagian dari zikir. Masya Allah, Quran surah ke-18 ayat ke-24. Wadhkur rabbaka. Ya, wadhkur, dan sebut Rabbu idza nasit, kalau engkau lupa, istighfar, astagfirullah. Jadi istighfar bagian dari zikir, doa bagian dari zikir,
Mohon maaf, bacaan Quran bagian dari zikir. Salat menggabungkan semua jenis zikir itu. Bukankah dalam salat Anda berdoa? Anda beristighfar, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni. Bukankah Anda berdoa? Bukankah Anda menghafal Quran? Kalau Anda menggabungkan semua jenis zikir, kemudian Anda kerjakan dalam salat, Anda belum tenang juga. Anda butuh ibadah apa lagi supaya tenang? Ini poinnya. Bahkan hebatnya, tempat sholat, masjid, itu tempat yang paling menenangkan di muka bumi. Silahkan cek, beda masuk masjid dengan masuk rumah biasa. Anda masuk rumah Anda, belum tentu jiwa tenang. Masuk masjid, baru dibuka, sudah adem. Silahkan cek. Begitu duduk, sholat 2 rakaat, duduk tenang. Saking tenangnya, plak, tidur aja gitu kan. Oh ya inilah. 3. Sudah. 3. Orang yang salatnya benar sesuai dengan nanti yang diharapkan oleh Al-Quran, dituntun oleh Nabi, maka dampak ketiganya ini yang indah. Cenderung mendapati kemudahan dalam hidup dan rizkinya. Hidupnya lebih mudah. Plus rizkinya. Ini bisa Anda temukan di Quran surah ke-65 At-Talaq dari ayat kedua sampai ayat ketiga. Kemudian ditafsir di Al-Baqarah, Quran surah kedua di ayat yang sama, 2 sampai 3. Perhatikan kalimatnya, saya agak cepat ke ujung ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, perhatikan rumusnya. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, kami berikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dialami. Anda punya masalah, seberat apapun, Anda punya persoalan, seberat apapun, sebetulnya kata Quran solusinya sederhana. Biayanya nggak mahal, tenaganya nggak banyak, idenya juga nggak capek. Apa itu? Tingkatkan takwa. Anda tingkatkan takwa, persamaannya kami berikan solusi. Fokus ya, awas hati-hati nih. Jadi ketika Anda meningkatkan takwa kepada Allah, ini masalah dituntaskan oleh Allah, diberikan jalan keluar. Di orang takwa itu bukan nggak punya masalah. Ketika dia akan menghadapi masalah, terasa lebih ringan karena Allah memberikan jalan keluar dari apa yang akan dia hadapi. Jelas sampai sini? Baik, sekarang pertanyaannya, bahkan mohon maaf, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan, selanjutnya tidak berhenti sampai sini. Kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rizkinya pun bukan hanya yang ia cari, yang tidak ia cari pun kami dekatkan. Datang dari sisi yang tidak dia duga. Ini, Anda tingkatkan takwa, rizki tidak hanya Anda cari, bahkan datang mencari Anda. Nah, Anda bertanya, bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah ini? Kalimat takwa setidaknya, derivasinya disebutkan di Quran sebanyak 115 kali. Dan kalimat takwa pertama, Anda dapatkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang setelah dia yakin beriman kepada Allah, dia sempurnakan sholatnya. Sempurnakan sholatnya. Jadi kalau ada di antara kita, mohon maaf, mohon izin ya, punya masalah tapi nggak pernah tuntas, mungkin bukan karena Anda nggak pandai menyelesaikannya. Anda champion di perusahaan Anda, tapi di rumah masalah kecil nggak pernah tuntas. Orang beres dengan senyum, Anda piring sudah 10 nggak selesai-selesai gitu kan? Apa masalahnya? Mungkin ini problemnya. Ini masalahnya. Padahal tiap hari Anda sholat misalnya. Kalau orang nggak sholat misalnya, masalah nggak tuntas karena dia nggak sholat. Anda sholat tiap hari, bahkan dengan sholat sunnah, masalah nggak selesai-selesai. Mungkin solusinya belum sempurna. Karena Qurannya mengatakan wa yuqimunas shalah, menyempurnakan sholatnya. Alhamdulillah. Ya. 4. Saya percepat. Teman-teman, kalau orang benar sholatnya sesuai dengan arahan Al-Quran, petunjuk Nabi, maka langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan baginya untuk dijawab setiap doanya. Dengan bahasa yang singkat, mudah terjawab doanya, cepat terjawab doanya, cepat terkabul. Jadi kalau orang sholatnya benar, begitu berdoa, Masya Allah, sepanjang benar dia butuhkan, seketika Allah berikan. Tayyib. Dalilnya kita ambil contoh dulu di masa lalu, Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian di masa kitanya ditafsir di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46-nya,
Kemudian ini ditemukan di Quran surah pertama ayat kelima. Tafsir ini ada di hadis riwayat Abu Daud salah satunya. Hadisnya qudsi nomor hadis 649 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Silakan diriwayatkan, disesuaikan. Saya fokus langsung ya. Baik, teman-teman, saya kisahkan dulu tentang kisah Nabi Zakaria. Saya langsung saja. Beliau seorang nabi, rasul, sudah menikah, Masya Allah, hidup berumah tangga bukan belasan tahun, tapi sudah puluhan tahun. Indikasinya ditemukan di Quran surah 19 Maryam ayat 2 sampai dengan ayat 15-nya secara sempurna. Baik, bahkan sudah sepuh, rambutnya beruban, tapi mendapat ujian dari Allah, istrinya belum ada tanda-tanda memiliki keturunan. Bahkan secara medis divonis sudah monofos dan mandul. Secara klinis mustahil. Mustahil. Ya, teman-teman sekalian sampai mengatakan Masya Allah, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya nggak pernah putus berdoa kepadamu. Sampai rambutnya beruban, fisiknya sudah letih. Ya, mohon maaf, luar biasa. Vonis medis tidak mungkin. Tapi apa yang beliau kerjakan? Tidak putus asa. Saat orang mengatakan mustahil punya keturunan, maka beliau memutuskan untuk meninggalkan bahasa manusia, lalu bermohon kepada Allah dalam salatnya. Quran surah ketiga ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya, kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu, anugerahkan hamba keturunan dari sisimu saja. Orang mengatakan hamba nggak mungkin punya keturunan, maka hamba mohon ya Allah darimu yang tidak punya batas. Teman-teman tolong garis bawahi sebentar ya. Ini kaidah dari Quran. Kalau Anda sedang punya masalah, kemudian di sekitaran Anda sudah memvonis Anda tidak mungkin ada solusi, ini nggak mungkin, ini nggak bisa, itu tanda pertama dari Quran. Tinggalkan bahasa manusia, langsung mohon kepada Allah yang tidak punya batas. Apapun masalahnya, Anda punya masalah di kantor, riwayat penyakit dan sebagainya, manusia mengatakan ini nggak ada nih, ini nggak bisa. Anda tinggalkan manusia, masuk kemudian ke ranah yang lain, mintakan langsung kepada Allah. Jelas ya? Maka Nabi Zakaria memohon kepada Allah. Beliau menunaikan sholat, beliau katakan, innaka sami'ud du'a, engkau pasti dengar doa saya ya Allah. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, kepada siapa lagi hamba minta? Ini doa dipanjatkan dalam keadaan sholat. Salah satu tafsir dari Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi mengatakan, beliau sedang menunaikan sholat dan bermohon kepada Allah. Dan yang paling menarik, ini yang penting Anda garis bawahi, beliau masih berdiri dalam sholatnya. Dia sedang berdiri, beliau sampaikan doa ini, minta kepada Allah. Kemudian setelah itu, ini yang paling menarik, belum selesai sholatnya, baru selesai doanya, tiba-tiba turun malaikat. Ayat 39-nya, fanadatul malaika. Berdiri disebut qaim, sedang sholat disebut yusalli. Lihat kalimatnya, fanadatul malaika, seketika turun malaikat, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Di sholatnya belum selesai, baru selesai doanya, turun malaikat menyampaikan, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya keturunan, langsung namanya dari Allah, bahkan diberi nama dengan Yahya, hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil. Kamu jadi dan hidup. Kamu jadi dan hidup. Masya Allah. Ini poin cukup menarik. Kapan dipanjatkan? Saat sholat. Ya, saat sholat. Karena itu Anda perhatikan betul ya, semua nabi, rasul yang pernah membawa risalah ke muka bumi, ketika mereka mendapati persoalan, itu umumnya mereka akan tunaikan sholat, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan dalam sholat-sholat yang mereka kerjakan, Anda silahkan cek. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat ke-14, Quran surah kedua ayat 43. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Bahkan Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat ke-55. Bahkan wa ya'muru ahlahu bis salat, beliau meminta keluarganya untuk menunaikan sholat. Ini semua sholat. Saya akan urutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Ya. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh, bin Mihlail, bin Matushanah, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith,
Idris bin Adam alaihissalam. Nabi dan Rasul salat, memohon kepada Allah. Nabi, Rasul, salat. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, gak mau salat. Masya Allah. Teruskan. Dari mana taunya kemudian salat ini bisa berpeluang mengabulkan doa? Apakah hanya terbatas pada Nabi Zakaria? Tidak. Nabi Zakaria salat minta dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW turun ayat langsung, turun ketentuan dari Allah. Sebelum salat bahkan diminta oleh Allah, silahkan minta butuh apa. Saya ulang, Nabi Zakaria minta kepada Allah dikabulkan dalam salatnya. Umat Nabi Muhammad sebelum salat turun ayat, mau minta apa saya kabulkan kata Allah. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Lihat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan cara menerjemahkannya. Wasta'inu, dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, maka terima dengan sabar, minta solusi lewat salat. Minta solusi, terima dengan sabar, lu minta lewat salat. Ya, ini bentuk perintah, sifatnya amr. Di setiap Anda punya persoalan, kata Allah, tiba waktu salat, silahkan mohonkan. Kalimat Qur'annya wasta'inu, bentuk perintah. Ini. Kalau Anda ingin rubah bentuk ini, ista'inu, dalam bentuk permohonan, permohonan kitanya, ini perintahnya kita memohonnya. Maka Anda ganti kalimatnya dari ista'inu menjadi bentuk permohonan. Nasta'in, kami minta. Dalam standar bahasa Arab, nasta'in. Oke? Baik, sekarang saya tanyakan kepada kita semua. Apakah dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Baik, coba antum ingat-ingat. Dalam sujud atau dalam ruku? Berdiri. Gak ada suku, gak ada sujud, pasti berdiri. Silahkan cek. Nabi Zakaria minta saat apa? Berdiri. Kita umatnya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, silahkan minta sebelum sholat. Bukankah dalam sholat kita mengucapkan kalimat ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami sekarang menyembahmu, kami sholat. Dan kami punya masalah ya Allah. Kami mohonkan solusinya hanya padamu. Ketika Anda mengucapkan kalimat wa iyyaka nasta'in, lihat hadis qudsinya. Di Abu Dawud nomor hadis 649, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya langsung ke ujung hadisnya. Wa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu sekarang kami beribadah salat, dan kami ya Allah punya persoalan, kami mohonkan solusinya hanya kepadamu. Qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab seketika bacaannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, perjanjian. Sedangkan janji Allah tidak mungkin dipungkiri. Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau benar salat hambaku sekarang, aku berikan apapun yang dia minta. Kalau benar dia menunaikan salatnya saat ini, aku berikan apapun yang dia minta. Hadisnya qudsi. Bukankah Anda sering bermohon dalam salat? Berdiri minta, ruku minta, sujud banyak. Duduk di antara dua sujud 7 sampai 8 permintaan. Paling minimal 1 diulang 3 kali. Rabbighfirli, 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 warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, dan seterusnya. Berapa yang dikabulkan? Tadi tarawih minta berapa kali itu? Oke? Bahkan setelah kita mohon dalam salat pun masih minta juga. Ya Allah, anugerahkan kami rizki. Yang tadi apa dalam salat? Yang tadi warzuqni. Masya Allah. Banyak kita mintakan, berapa yang dikabul? Oke, 5, saya percepat. Terakhir, orang yang benar salatnya seperti dituntun oleh Al-Quran, contohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia berpeluang mendapatkan anugerah yang kelima yang diisyaratkan oleh Al-Quran di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Dia berpeluang mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam seluruh aktivitasnya. Berpeluang mendapatkan sukses plus bahagia. Ini teman-teman, ada sukses saja, tapi belum tentu bahagia. Itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan fauz. Ya, dalam Quran ada 29 kali derivasi pengulangannya. Ada fauz, fauzi, orangnya disebut faiz, perempuannya faizah.
faizin, fauzan, bentuk superlatif atau sighah mubalaghahnya. Faiz, fauzi, fauzan, faizah, faizin, itu orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya, walaupun belum tentu bahagia. Umumnya walaupun ada. Kalau diharapkan bahagia saja, belum tentu dia sukses, maka bahasa Arab disebut dengan fariha, bahagia, gembira, senang. Orangnya disebut farhan, laki-lakinya, perempuannya farah. Jadi kalau ada orang dinamakan farhan, ada harapan bahagia dalam menjalani kehidupannya, walaupun belum tentu sukses. Baik, Anda pilih sukses, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Sukses tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi nggak sukses, pilih mana? Sudah ya, bingung antum pikirin. Sudah. Sebelum Anda memilih, Allah yang menciptakan kita itu sudah maha tahu. Pasti Anda akan pilih pilihan yang lainnya. Nah, kalau Anda gabungkan dua hal ini, sukses dan bahagia, maka kalimatnya akan berubah menjadi falahun. Falahun. Falah. Oke. Baik, ini nomor berapa tadi? 5. Saking pentingnya dan diharapkannya oleh kita semua yang kelima ini, sampai 5 kali dalam sehari diperdengarkan kalimat ini di telinga kita. Silahkan ketika kita dipanggil lewat salat itu, setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kalau Anda bertanya, hayya 'alas shalah, mari salat, kenapa kami salat? Dijawab, hayya 'alal falah, ayo sini. Kamu belum sukses, sini datang, saya yang punya kesuksesan. Saya yang punya rizki, kata Allah. Saya yang punya solusi, minta, tunduk, sujud, mohonkan, saya kasih. Anda yang belum bahagia, sini sujud, minta, saya berikan. Ini 5 kali diingatkan. Nah, kalau itu sudah Anda genggam, Anda pegang, umumnya kalau orang sudah pegang kesuksesan, kebahagiaan, mau dilepas gak? Mustahil dilepas, mustahil, dia akan genggam erat. Sesuatu yang digenggam, tidak ingin dilepaskan. Salah satu rumusnya dalam kaidah bahasa Arab, Anda bisa tambahkan huruf hamzah di depannya. Hamzah begini. Kalau hamzah sudah masuk, maka huruf alif di sini dibuang. Ya, hamzahnya masuk begini. Ya, kemudian harakat ini sudah otomatis. Harakat huruf yang ini, yang setelah hamzah akan dipindahkan kepada sebelumnya ke sini. Ini mati, sukun. Afdah. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Pasti orang beriman itu akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Siapa orang ini? Ciri utamanya bukan kepintarannya, tapi ayat yang keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu yang membangun hubungan baik dengan Allah dalam salatnya yang ia tunaikan dengan khusyuk. Ini poinnya. Dari 5 ini, berapa yang sudah kita dapatkan selama ini salat? Ini catatan kita yang pertama. Nah, kalau kita belum bisa mendapatkan 5 hal ini, atau bahkan 1 di antara 5, salat tapi perbuatan masih fahsya dan mungkar. Salat hati belum tenang. Salat, mohon maaf, doa belum terkabul. Salat, urusan belum jadi mudah, rezeki pun sulit luar biasa. Bahkan salat, kebahagiaan hanya dimimpikan, kesuksesan hanya diharapkan, tapi nggak pernah terwujud. Apa yang salah? Nah, persoalannya biasanya ada 2-3 masalah. 1, umumnya orang salat, mohon izin, tidak khusyuk dalam salatnya. Berat menunaikan salat karena tidak khusyuk. Dari Quran surah ke-2 Al-Baqarah 45 sampai 46. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu akan terasa berat kecuali bagi orang khusyuk. Ini kalau ada orang tidak maksimal mendapatkan ini, maka mohon maaf, kemungkinan pertama ini salatnya tidak khusyuk dia tunaikan. 2, maaf, umumnya orang salat diisyaratkan di Quran, umumnya ada yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Silakan Anda cek sampai terakhir tadi salat, bahkan dalam tarawih. Dari ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan salat yang dipahami? Jangan-jangan ruku tapi nggak ngerti yang dibaca. Sujud nggak paham yang dilakukan. Padahal bacaan dan gerakan sholat, nanti kita lihat ya, bacaan dan gerakan sholat itu dari takbir sampai dengan salam, itu jangankan bacaannya, gerakannya ada maknanya Pak. Dan itu diajarkan oleh Nabi.
Diajarkan setahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi saya tunjukkan dari gerakan sholat yang berdiri saja, seorang Abdurrahman bin Auf mempraktekkan makna esensi dari situ, bisa menghasilkan satu hal yang luar biasa. Ya, mendapatkan kekayaan yang luar biasa dalam jerih payah ikhtiarnya, itu bekerja sebentar mempraktekkan makna sholat, dapatkan apa yang diharapkan. Jadi orang terkaya di Madinah. Ya, cuma mempraktekkan nilai ini saja. Nanti kita lihat. Ya, ini diantaranya ada di Quran, surah ke-29 ayat 45. Ya, utlu ma uhya ilaika minal kitab. Utlu dari kata tilawah. Kalau Anda buka mushaf diartikan baca, bacalah. Padahal dalam bahasa Arab, baca itu ada dua, ada qiraah, ada tilawah. Wahyu pertama turun apa? Iqra. Apa artinya? Baca. Kenapa ada dua kalimat berbeda tapi menggunakan terjemah yang sama? Iqra, bacalah, utlu, bacalah. Itu beda. Kalau iqra secara singkat dari kata qiraah. Bacaan yang tidak menuntut pemahaman. Tapi kalau utlu dari kata tilawah, bacaan yang menuntut pemahaman. Bahkan 3 arti, baca, pahami, amalkan. Makanya kenapa wahyu pertama turun menggunakan ikra bukan utlu, itu untuk menegaskan sifat Nabi yang jangankan paham, baca aja nggak bisa. Makanya disebut ummi. Kalau ayatnya turun mengatakan utlu, berarti ada yang salah dalam ayatnya. Tapi mustahil firman Allah keliru. Baik, tapi setelah Qur'annya diturunkan, tertanam dalam jiwa Nabi, Quran surah ke-75 ayat 16-18, ditanamkan dalam dirinya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Setelah Qur'annya hadir, perintahnya ada, maka beliau dibimbing untuk mengamalkannya. Berubah perintahnya jadi utlu, tilawah. Tilawah itu punya 3 arti, baca, pahami, amalkan. Perintah salat dalam Quran dibuka dengan kata tilawah, bukan qiraah. Utlu, Quran surah 29 ayat 45. Ma uhya ilaika minal kitab. Baca dulu, pelajari dulu, pahami dulu ketentuan salat yang ada dalam Alkitab. Dijelaskan oleh Nabi. Wa aqimis shalah, baru tunaikan salat setelah paham apa yang dipelajari itu. Salat yang demikian yang akan memberikan dampak dalam kehidupan kita. Silahkan teman-teman cek. Makanya orang tua kita dari dulu, itu setiap ada bacaan Quran, qiraah, orang yang disebut qari, itu sampingnya pasti ada yang menerjemahkan. Untuk mengajak kita memahami apa yang dibacakan. Silahkan, bahkan yang kemarin peresmian kan, Masya Allah, ya, sebelumnya bahkan ada acara-acara yang lain, kemarin mungkin waktu tidak terkejar, tapi rata-rata ketika orang ada momentum tertentu, ada yang baca Quran, sampingnya ada siapa? Sari tilawah. Sari tilawah itu bahasa kita sebetulnya, asalnya tilawah saja. Mungkin dulu di negeri kita, yang pertama kali tilawah, namanya Mbak Sari, ya, makanya disebut Sari tilawah. Kalau Pak Adi mungkin Adi tilawah gitu kan, Pak Doni tilawah. Baik, cukup tilawah saja, tidak ada yang lainnya. Baik, yang ketiga, baik, nggak apa-apa, Arif tilawah gitu kan. Yang ketiga teman-teman, mohon maaf, umumnya orang sholat memberi kesempatan kepada setan untuk menggodanya. Ini yang aneh. Sudah tahu setan itu musuh, diberi celah untuk menggoda. Godain saya dong, Masya Allah setan masuk. Ya, ini yang salah. Ada setan menggoda orang sholat, namanya khanzab. Namanya khanzab. Nanti kita kenali ini. Bagaimana Anda bisa menghindari setan kalau Anda nggak kenal? Dan kemana dia masuk? Bahkan nanti di Abu Daud nomor hadis 666 ada orang sholat kata Nabi. Fokus ya teman-teman. Saya bacakanlah hadisnya secara cepat ya. Termasuk dengan yang di Al-Bukhari. Saya padukan saja keduanya. Bima ma'na idza udzina, kalau azan dikumandangkan, fa farra syaitanu wa alaihi dharat, maka setan akan meninggalkan anak Adam sambil terkentut-kentut. Maaf. Maksudnya ini bahasa kiasan. Saking bencinya suara adzan, jangankan telinganya, hidungnya pun akan disumbat supaya nggak dengar dan nggak mencium baunya. Lari dia. Makanya Anda jangan heran kalau Anda jalan dengan teman Anda walaupun non-muslim, adzan berkumandang atau tiba waktu sholat kedengaran adzan, dia akan berkata, mas, kan sudah tiba waktunya sholat, apa nggak sholat dulu? Karena setan meninggalkan Anda. Tapi fa'idha thuwiba, kalau kemudian adzan selesai dikumandangkan, fa'ada dia balik lagi. Jangan heran temannya yang muslim bisa menjawab, tenang aja, baru adzan, belum qomat. Balik. Yang paling penting ini, fa'idha uqimat, kalau kemudian iqamat dikumandangkan, sudah siap untuk sholat, ini yang jadi masalah. Dia akan masuk ke sela-sela orang sholat. Kata Nabi, udhkur kada, sambil mengatakan ingat ini, ingat itu. Sampai-sampai hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Sudah ada yang ngangguk, udah ada yang ini khanzab. Nah, 3 poin ini. Bagaimana mengatasi ini semua? Semua ini tidak akan ditemukan kecuali ada penjelasan yang detail yang bisa kita pelajari.
penjelasan ini ada dalam ketentuan penjelasan Rasulullah SAW. Pernah satu kali, jangankan kita, saking pentingnya esensi salat yang 5 ini, dan hal yang penting ini pernah terjadi disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Bima ma'na ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat disebutkan namanya Khallad Az-Zuraiqi. Khallad Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, dia masuk ke Masjid Nabi. Ya, fasalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan Nabi fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Lalu salatlah ia di dekat dengan Nabi, sedangkan Nabi di sisi yang lain, di dekat masjid, di samping masjid. Di ilustrasinya lah orang ini salat, Nabi di sisi yang lain. Setelah dia salat, kemudian fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa alaikassalam wa rahmatullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Alaikassalam wa rahmatullah, balik lagi salat karena Anda belum salat, padahal sudah salam. Fa'ada salatahu 3 marat, maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma kan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengulang kalimat yang sama. Anda silakan kembali salat lagi karena Anda belum sholat. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsanu ghairah." Saya nggak bisa lebih baik daripada yang ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Ini poinnya. Saya nggak bisa lebih baik daripada yang barusan. Sudah 3 kali sholat, Anda bayangkan. Ya, saya nggak bisa lebih baik. Tolong ajarkan saya. Alimni. Ya. Maka lihat kalimat Nabi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah." Jika kamu ingin mendirikan salat dengan sempurna, teman-teman tolong fokus ya pada kalimat ini. Setiap ada kalimat salat yang bermakna ibadah, itu umumnya selalu menggunakan alif lam, baik di hadis apalagi di Quran. Ada beda kalimat dengan alif lam dengan tanpa alif lam lain. Kalau kalimat tanpa alif lam itu disebut nakirah, umum, bebas. Misal kalau kalimatnya salat, itu Anda bebas. Mau cepat, mau lambat, mau khusyuk, mau tidak, itu pilihan Anda. Tapi kalau menggunakan alif lam, itu disebut ma'rifah. Khusus, punya ketentuan, spesifik. Kayak artikel the dalam bahasa Inggris, kan? Car, banyak di luar. The car yang ini, bukan yang lain. As-salah, bukan umum, ada ketentuan khusus, ada hukumnya, ada aturannya. Silakan Anda cek. Hampir semua kalimat salat yang bermakna ibadah, itu ada alif lamnya. Kalimat salat pertama, Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. 43 wa aqimus shalah. 45 wasta'inu bis-sabri was-shalah. 153 tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Quran surah 17 ayat 78, aqimis shalah. Silahkan Quran surah 29 ayat 45, wa aqimis shalah innas salata tanha. Semua pakai alif lam. Ingin menunjukkan bahwa salat yang dimaksudkan bukan salat biasa. Maka orang ini ketika salat tidak sesuai dengan aturan tadi, kata Nabi, kamu salat lagi ya. Anda bisa bayangkan nggak, sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Tapi sholatnya tidak sepenuhnya mengikuti tuntunan Nabi. Kata Nabi, Anda ulangi lagi. Tapi dia masih mau belajar. Tolong ajarkan saya Rasulullah. Ini ada orang, bukan sahabat Nabi, tidak sejaman dengan Nabi, jauh dari Nabi, sholat bukan di masjid Nabi, tidak di samping Nabi, merasa benar sholatnya. Dan nggak mau belajar. Padahal ustadznya sudah datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam juga. Masya Allah. Dengan semua ini Anda masih mau belum belajar dengan baik, Anda butuh apa lagi? Masya Allah. Yang penting sehat lah. Baik. Nah ini teman-teman sekalian, fokus ya. Gak apa-apa, baik ya. Gak apa-apa, perhatikan sini. Gak apa-apa, besok saya ngapus Ustaz, gak ada masalah. Jadi sekarang saya sempurnakan. Lihat sini, alimni tolong ajarkan saya. Maka dikatakan oleh Nabi, idza qumta ila shalah, kalau kamu salatnya ingin sempurna, satu, lihat rumusnya, asbighul wudu. Sempurnakan dulu wudu. Kata para ulama, kalau yang salah cuman sholatnya, itu Nabi pasti akan langsung menjelaskan tentang sholat. Tapi ketika Nabi memulai dengan wudhu, ini menunjukkan bahwa orang ini bukan cuman sholatnya, wudhunya pun bermasalah. Dan indikasinya orang kalau salah wudhunya, pasti berdampak pada tidak benar sholatnya. Teman-teman pulang ke rumah, lihat anaknya, kalau wudhunya berantakan, pasti sholatnya tidak karuan. Pasti itu, nanti kita lihat ya. Yang kedua, tsumastaqbilul qiblah, mulai menghadap ke arah kiblat, nyusun saf. Menghadap kiblat, menyusun saf.
Awas, di sini setan mulai bermain. Bahkan nanti mulai pelan-pelan di sini namanya walhan, setan muda. Nanti saya bahas. Baru yang ketiga, fakabbir, mulai kemudian bertakbir dan diajarkan sampai dengan salamnya. Baru yang ketiga tentang sifat sholatnya atau cara sholatnya. Lihat 3 tahapan. Wudhu, kemudian menyusun saf menghadap kiblat, lalu selanjutnya diajarkan cara sholat dari mulai takbir sampai dengan salamnya. Begitu selesai mengajarkan kalimat itu, sampai saat ini kita dengar kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah Anda sekalian seperti melihat saya sholat. Melihat saya sholat. Itu aturannya. Pertanyaan kita, siapa yang di sini yang pernah melihat Nabi? Boleh angkat tangan? Di mimpi? Tidak. Kalau kita tidak pernah melihat Nabi, bagaimana kita bisa memastikan sholat kita bisa benar? Maka dari sinilah kita mesti belajar dari orang-orang yang pernah melihat Nabi. Dia ajarkan pada generasi setelahnya, generasi setelahnya, generasi setelahnya sampai dengan ke kita. Nah, runtutan ini dari Nabi sampai ke kita, itu riwayatnya disebut dengan sanad namanya. Sanad. Jika Anda ingin belajar sampai ke riwayat ini tertuju kepada Nabi terkait dengan bab ini contohnya misal, maka pelajarannya disebut dengan isnad. Nah, belajar bersambung sanad sampai ke Nabi atau disebut dengan isnad, itu kata para ulama bagian terpenting dari risalah Islam. Ada di hadis Muslim, ya jilid yang pertama, halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Kata Imam Muslim, babul isnadi minad din. Bab belajar sesuatu tersambung sanadnya sampai ke Nabi itu juga termasuk bagian penting dari ad-din. Ad-din di sini namanya Islam. Quran surah ketiga ayat 19, innad dina 'indallahil Islam. Dan di antara unsur keislaman pokok seseorang itu adalah salat. Hadis riwayat Muslim, babul muqaddimah, nomor hadis ke-8, posisi paling kiri sebelah atas dari Umar bin Khattab. Ketika ditanya Nabi tentang Islam, beliau jawab, al-Islamu an tashhada anna ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Dan kau tunaikan salat dengan sempurna. Pertanyaannya, bagaimana kita mengerjakan salat dengan baik? Bagaimana contoh wudhu dari Nabi seperti diajarkan dari dulu sampai dengan sekarang? Dari mana sumbernya kita gali? Seperti apa menyusun saf yang baik? Sampai cara salat yang baik dari mulai takbir sampai dengan salam. Diharapkan mendapatkan 5 hal ini. Ya, kita nanti teruskan di pertemuan esok malam insya-Allah. Karena waktunya sudah 10:30 ya. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu untuk sementara. Dan kita berjumpa esok hari insya-Allah. Dan tidak ada halangan yang lain. Dimulai dengan tabligh akbar ya, insya-Allah. Baik. Demikian, kalau ada yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah, itu mutlak kesalahan saya. Kalau Anda menemukan kesalahan, baik di misalnya keterangan saya, ayat yang saya sampaikan atau hadis, cukup sampaikan pada saya untuk saya koreksi. Kemudian tinggalkan pendapat saya yang keliru dan ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Al'afwu minkum. Maaf, sebelum saya tutup dengan salam, jika teman-teman ada pertanyaan, saya ingatkan dari panitia, silahkan bisa nanti dituliskan, dikumpulkan, malam Jumat kita bahas, atau mungkin sebagian terwakili di Detik itu sesi kami sudah mulai. Di detik.com ada sesi tanya Ustaz Adi, itu setiap hari ada muncul pertanyaan yang kita jawab di situ. Baik, nanti silahkan bisa terkait dengan hal yang dimaksudkan. Dan saya mohon ketika akan keluar, seperti kemarin kita sampaikan, tolong kita tampilkan syiar masjid, syiar Islam. Tolong keluar yang rapi, tidak ramai, sehingga jadi syiar kita pada tetangga-tetangga kita di sekitaran masjid insya Allah. Demikian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa niat puasa ya buat besok.